kita diperintahkan untuk menghisap dan mengkoreksi diri kita masing-masing. Bukan mengkoreksi diri orang lain, tapi diri kita. Lalu kata Umar, antazunu qabla antuzanu, wazinu anfusakum qabla antuzanu. Maka timbangkanlah amal keburukan kalian, mana yang baik, mana yang buruk, itu sebelum nanti akan dimasukkan ke dalam amal timbangan di akhirat. Makanya caranya 24 jam itu kita berikan tabel di dalam kitab, ya, di dalam buku. Kalau kita punya buku kertas, kita buat tabel. Itu sering Ustaz nasihatkan. Tabel itu kita catat untuk diri kita pribadi. Ya, mungkin banyak asatizah juga menyarankan jadi jurnalis atau journaling, yaitu menulis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengkoreksi diri kita. Selama 24 jam lebih banyakkah kita beramal dengan amalan yang baik atau kita beramal dengan amalan yang buruk? Nanti pada di malam hari kita akan melihat 24 jam ini atau besoknya kita lihat catatan buku kita. Mana yang lebih banyak? Ternyata kalau seandainya amalan keburukannya lebih banyak, maka terus ditingkatkan atau istiqamah. Kalau seandainya amalan keburukannya lebih banyak, maka itu harus dirubah. Ya, kebiasaan itu harus dirubah. Maka jangan sampai seandainya kita tidak mengetahui diri kita, kalau seandainya setiap hari itu kita sering melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita tidak ketahui. Baik, selanjutnya, begitu juga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah tempat seseorang itu meraih pahala sebesar-besarnya, dan jangan sampai terlewatkan, ya, jangan sampai terlewatkan bulan-bulan yang penuh kemuliaan sampai di akhir, ya, tempat waktu ijabah doa itu di bulan Ramadan. Waktu-waktu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, waktunya beramal di bulan Ramadan. Maka kalau seandainya kita memiliki harta, ya, kita pecah uang kita itu untuk apa? Untuk disedekahkan setiap hari. Kalau seandainya kita memiliki uang, misalkan contoh 10.000, ya, kita pecah 10.000 itu jadi 1.000. Setiap hari kita masukkan infak 1.000 rupiah. Taib mungkin tidak bernilai di mata manusia, tapi sangat sungguh bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah katakan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar biji dzarrah, 1.000 itu mungkin besar. Kalau biji dzarrah sungguh tidak bernilai. Meskipun kebaikan itu kita laksanakan, ya, sebesar biji dzarrah, remeh-temeh umpama, itu efek dan dampaknya sungguh luar biasa pada hari kiamat kelak. Begitu juga keburukan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, ya, maka efek dan dampaknya itu sangat besar nanti pada hari kiamat. Makanya jangan sampai kita meremehkan amalan sekecil apapun. Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Jangan kalian meremehkan kebaikan suatu apapun, ya, meskipun menjumpai wajah saudaramu dalam kondisi ceria. Kalau seandainya kita punya permasalahan hidup, ya, susah menghafal, misalkan umpama, atau misalkan yang lainnya, atau ada sakit hati dengan siapa, tetap tampakkan wajah kita dengan wajah yang ceria. Kenapa? Itu efeknya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat pencatat? Tatkala seseorang beramal kebaikan sekecil apapun, pastilah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Tatkala kita punya niat yang buruk untuk kita lakukan kepada saudara seorang muslim, sesama muslim, maka ada makhluk Allah yang bernama malaikat mencatat amal keburukan kita tatkala kita laksanakan. Makanya takut, ya, takut bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala membentangkan buku catatan amal kita, ternyata yang keluar adalah buku catatan keburukan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, dibentangkanlah buku catatan amal, fataral mujrimina musfikina mimma fi,
Mereka orang-orang yang berdosa tatkala di dunia melihat buku catatan amal itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bukan hanya catatan dosa-dosa yang kecil, ya, bukan hanya catatan bukan pahala yang besar atau dosa yang besar saja, yang kecil pun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu efeknya sangat besar. Itu yang harus kita perhatikan. Saat ini itulah yang harus kita perhatikan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan amalan sekecil apapun. Kita senyum kepada saudara kita, berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Efeknya akan kita lihat di hari kiamat. Ya. Jadi bukan senyum-senyum sendiri, tapi senyum kepada wajah saudara kita. Paham? Dan yang lain sebagainya. Kebaikan apapun, membantu teman kita, berzikir kepada Allah, itu adalah kebaikan yang remeh-temeh, tapi dampaknya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini yang Ustaz bisa sampaikan. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang kita sekarang laksanakan itu menjadi momentum, ya, pendidikan amal kebaikan diri-diri kita, dan juga menjadi bahan introspeksi diri kita. Apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi saya? Makanya kita harus menganggap Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi saya. Maka kalau orang yang sudah menanamkan hal tersebut, dia akan berpacu sangat kuat, ya, baknya kuda perang yang melaju kencang. Dia akan tidak memperdulikan kesibukan dunia lainnya, ya. Mungkin kita punya kawan-kawan yang sukanya senda gurau, kita tinggalkan, karena kita tahu bahwasanya kalau seseorang menganggap dirinya ini adalah Ramadan terakhirnya, maka dia akan senantiasa bersungguh-sungguh, tidak mau melewatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tidak mau melewatkan satu kesempatan detik pun kecuali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kita mendengar bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini kalau disalahgunakan, makanya maknanya salah. Bukan jadi banyak tidur. Ya, bukan banyak tidur di bulan Ramadan. Artinya apa? Tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah adalah tatkala dia mempersiapkan tidurnya untuk beribadah. Contoh misalkan di pagi hari dia bangun jam 3, salat qiyamul lail, lalu kemudian dia sahur, beristighfar, membaca Al-Qur'an, persiapan untuk halaqah. Lalu kemudian dia punya lelah, tubuh ini punya hak yang harus ditunaikan. Tatkala istirahat sejenak. Lalu dia niatkan tidurnya untuk tidur, dianggap ibadah, salah. Ya, habis subuh tidur, bangun zuhur, sholat zuhur, dilanjut lagi sampai asar, ya, sholat asar, tidur lagi sampai beduk. Nah, ini salah. Bukan itu yang dimaksud, ya, bukan itu yang dimaksud tidurnya orang puasa adalah ibadah, tapi tidurnya sementara untuk mempersiapkan ibadah selanjutnya yang dia akan persiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf kalau ada salah kata dan silap kata datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan. Dan kalau ada hal-hal kata-kata yang dapat bermanfaat, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.